Halo semuanya dan selamat datang di sesi penjelasan kali ini. Oke, kita bakal langsung bedah suatu keajaiban luar biasa yang sebenarnya ada di sekitar kita tiap hari, tapi jujur aja sering banget kita anggap remeh. Gimana ceritanya, selembar logam datar yang super kaku bisa disulap jadi bentuk 3 dimensi yang rumit banget. Coba deh, kalian lirik mobil yang terparkir di garasi, atau mungkin kaleng soda yang kebetulan ada di meja kalian sekarang. Pernah kebayang nggak sih perjalanan fisik se ekstrim apa yang harus dilewati si lembaran logam itu biar bisa punya bentuk kayak gitu? Gimana sebuah plat datar bisa ditekuk, diregangkan dan ditekan habis-habisan tanpa hancur lebur? Ini bener-bener ngasih lihat ke kita betapa banyaknya variasi komponen yang dicetak dan diputar buat kebutuhan kita sehari-hari, mulai dari bodi pesawat sampai alat masak di dapur. Kenapa pakai logam lembaran? Karena selain bentuknya bisa diutak-atik, rasio kekakuan terhadap bobotnya itu juara banget. Ringan tapi super tangguh. Nah, ngomong-ngomong, angka 5.000 sebelum Masehi ini lumayan bikin takjub loh. Ternyata manusia itu udah main palu buat ngebentuk emas sama tembaga sejak zaman segitu. Tapi ya, industri pembentukan logam berkecepatan tinggi yang kita pakai sekarang jelas jauh lebih rumit dari sekedar pukul-pukul pakai palu. Buat bener-bener paham gimana proses yang gila ini bekerja, kita bakal ngikutin perjalanan si logam lewat 4 tahapan di pabrik. Pertama, seni memotong logam. Terus kita lanjut ngebahas gimana mendorong logam ke batasnya, masuk ke fisika pembengkokan, dan kita tutup dengan teknik pembentukan tingkat lanjut. Oke, bagian 1, seni memotong logam, alias mengiris gulungan. Di tahap pertama di lantai pabrik, semuanya selalu berawal dari proses yang lumayan brutal, memotong bahan baku dari sebuah gulungan raksasa. Kunci utamanya di sini tuh ada pada celah atau jarak antara alat pelubang sama cetakannya. Kalau kalian lihat, pemotongan konvensional biasa itu sering nyisain patahan yang kasar banget. Tapi beda ceritanya sama fine blanking. Hasilnya beneran presisi dan mulus. Celahnya itu bahkan cuma sekitar 1% dari ketebalan si logam. Lanjut ke bagian 2, mendorong logam ke batasnya, dan sains tentang peregangan. Begitu logamnya terpotong rapi, mulailah drama yang sebenarnya. Narik dan meregangkan si logam ini tanpa bikin dia hancur. Disinilah kita kenalan sama istilah kemampuan bentuk. Ini tuh pada dasarnya inti ketegangan dari dunia manufaktur. Para insinyur harus mikir keras. Seberapa jauh sih logam ini bisa didorong dan ditarik sebelum dia akhirnya ngambek terus robek? Cara paling gampang buat ngebayangin apa yang terjadi pas proses peregangan biaksial ini tuh, bayangin aja kalian lagi niup balon karet. Waktu permukaan balonnya makin gede ke segala arah secara merata, karetnya pasti makin tipis kan? Nah, logam juga bertingkah laku persis kayak gitu. Karena volumenya nggak nambah, jadi kalau permukaannya membesar, otomatis ketebalannya harus berkurang. Terus gimana insinyur ngetes batas kemampuannya? Mereka pakai diagram batas pembentukan. Caranya lumayan unik. Mereka nyetak pola kotak-kotak berbentuk lingkaran kecil di logam sebelum ditarik. Kalau lingkaran itu berubah jadi elips yang kepanjangan, itu sinyal merah. Artinya, logam ngalamin penipisan ekstrim, alias snaking, dan akhirnya robek kayak yang kelihatan di sini. Dan percaya nggak percaya, kalian bisa lihat efek nyata dari tarikan ini di rumah kalian sendiri. Coba cek bagian bawah kaleng semprot atau aerosol. Kadang ada pola bergelombang mirip cacing ini, namanya pita luder. Ini muncul karena logamnya ditarik secara nggak merata pas lagi dibentuk. Pabrik biasanya ngakalin ini dengan ngegiling tipis lembaran logamnya di awal biar kembali mulus. Masuk ke bagian 3, fisika, pembengkokan. Ini nih klimaks dari perjalanannya. Ngebengkokin logam sampai dia nurut sama kemauan kita itu jelas beda sama ngelipat kertas origami ya. Ada tekanan internal yang gila-gilaan. Dari tabel ini kita bisa lihat, material yang empuk mungkin gampang dilipat sampai nyaris rata. Tapi material keras kepala kayak paduan titanium, wah itu butuh radius lengkungan yang jauh lebih lebar, yang biasa disebut radius tekuk minimum, biar dia nggak hancur pas kena mesin pres. Dan gambar ini benar-benar ngasih peringatan keras soal apa jadinya kalau kalian nggak peduli sama aturan radius tekuk minimum tadi. Serat-serat di bagian luar logam bakal ketarik terlalu ekstrim, ngelewatin batas elastisitasnya, dan akhirnya brutal banget, langsung retak dan terbelah. Tapi tantangannya nggak cuma sampai diretak aja. Sekalipun kalian berhasil ngebengkokinya dengan sempurna, si logam ini punya sifat ngelawan loh. Berkat modulus elastisitasnya, dia bakal nyoba mantul balik atau spring back ke wujud aslinya begitu mesin presnya diangkat. Solusinya, insinyur harus cerdik. Mereka sengaja ngebengkokin logamnya lebih tajam dari seharusnya, biar waktu si logam mantul balik, sudutnya berhenti pas di posisi yang dimau. Terakhir, bagian 4. Teknik pembentukan logam tingkat lanjut, alias gimana caranya mengakali si material.
Karena insinyur modern ogah nyerah sama batasan fisika, mereka bikin trik-trik yang super canggih. Salah satu inovasi paling keren, khususnya di industri otomotif, itu pakai plat yang dilas khusus. Jadi pabrik pakai laser buat nyatuin potongan baja yang tebahnya beda-beda sebelum dibentuk. Hasilnya luar biasa. Mereka bisa taruh baja tebal buat perlindungan benturan dan baja tipis buat hemat bobot di satu panel mobil yang sama. Presisinya tingkat dewa. Satu trik simpel tapi jenius lainnya dipakai pas ngebengkokin pipa. Gini deh, coba kalian tekuk sedotan plastik. Pasti bakal penyok ke dalam kan? Logam juga sama persis. Solusinya gimana? Insinyur ngisi rongga dalam pipanya padat-padat pakai pasir sebelum ditekuk. Pas pipa udah bengkok dengan mulus dan sempurna, pasirnya tinggal dikeluarin lagi. Kelihatannya sederhana banget, tapi solusinya elegan abis. Jadi poin krusial yang bisa kita tarik dari penjelasan ini adalah, sebenarnya nggak ada yang namanya logam sederhana. Ada dunia keteknikan yang luar biasa rumit, hitungan tak terlihat, dan pertarungan sengit melawan hukum fisika di balik setiap potong logam yang kalian sentuh hari ini. Setelah kalian tahu semua rahasia regangan, spring back, dan trik pabrik ini, apa kalian bakal tetap ngelihat kaleng soda di meja kalian dengan cara yang sama? Saya rasa sih nggak ya. Terima kasih udah ikut eksplorasi ini bareng-bareng, dan sampai jumpa di penjelasan kita selanjutnya.